yakinlah maksud Tuhan akan tercapai pada akhirnya. Percayalah, God knows best how to make you a successful case. Tuhan tahu, paling tahu bagaimana membuat kita kasus keberhasilannya. Haleluya. Hamba percaya Tuhan, lawatanmu tiba, lawatlah. Jemaat keluarga, ya Tuhan, keluarga saat teduh yang kau kasihi ini. Berkati kami semuanya dengan firman, sembunyikan hamba-hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Berkah. Bagi Anda yang belum subscribe, saya ingatkan bukan demi kami, tapi demi pertumbuhanmu sendiri. Ya, tekan lonceng itu supaya nanti ada notifikasi, supaya setiap kali ada saat teduh Anda diberitahu. Mari kita baca firman Tuhan 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1-5. Demikianlah hendaknya orang memandang kami, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya. Yaitu sebelum waktu Tuhan datang, Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jangan frustrasi, yang penting setia. Ikut Tuhan itu jangka panjang. Setia itu seumur hidup. Setia itu nggak boleh kendur sampai kita mati. Karena itu kalau punya visi itu jangan short term. Kalau punya goal atau tujuan itu harus sampai ujung sana. Jangan tergesa-gesa untuk putus asa. Jangan buang-buang energi juga. Banyak orang hari-hari ini buang waktu. Karena kita ini nggak tahu kapan kita mati. Karena itu kita harus persiapan seolah-olah kita hidup selamanya. Siapa tahu kalau Tuhan datang hari ini, janganlah kedapatan kita sedang berbuat dosa. Nah, kalau Tuhan nggak datang-datang, kalau kita matinya masih lama, bukankah harus jaga stamina? Frustrasi itu membocorkan tangki besi, tangki bensin maksud saya. Kalau naik pesawat kan ngeri ya. Bayangin kalau tiba-tiba di langit situ kelihatan ada minyak tumpah. Wah, pesawat itu harus segera mendarat. Nggak sampai tujuan pastinya. Frustrasi itu gembosin kita dari dalam. Jangan frustrasi, yang penting setia. Kita belajar dari surat Paulus. Paulus ini maratonnya kerajaan sorga. Dia ini pelari maraton sungguhan. Secara iman. Dan kita akan belajar dari seorang yang mengalami up and down kayak begitu. Seorang rasul bangsa-bangsa. Seorang pengusaha juga. Dia itu pengusaha tenda. Jadi orang ini relevan bagi kita yang pelayanan maupun kita yang bekerja di dunia sekuler. Pokoknya orang Kristen deh. Terserah apa profesinya, pokoknya kita anak Tuhan. Dan Paulus mengajari kepada kita, agar kita itu kalau jalan sama Tuhan jangan lamban, namun kita boleh atur hati kita itu pelan-pelan. Frustrasi itu tergesa-gesa. Orang yang frustrasi itu orang yang terburu-buru. Jangan jadi orang yang result oriented, yang orientasinya adalah result atau hasil. Hasil akhir di tangan Tuhan. Coba sekarang saya jelaskan bagaimana Paulus bisa sabar menghadapi semua tantangan. Ternyata gara-gara cara pandangnya beda sama sebagian besar kita. Ayat 1, dia melihat dirinya dalam hubungan dengan Kristus begini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami. Self-image atau gambar diri itu penting sekali. Kalau gambar diri kita sehat di depan Tuhan, dan dalam diri kita itu ada gambar diri yang seimbang, kita nggak akan frustrasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Demikianlah hendaknya orang memandang kami. Biar orang itu mandang kami begini loh. Jangan overrating, juga nggak perlu kita itu frustrasi kalau kita underrated. Kalau orang itu mengeluhkan kita, kita juga tidak merasa gimana. Kita nggak merasa tersanjung. Tapi kalau orang hina, kita juga nggak apa-apa. Paulus ini loh, jagoannya gambar hidup yang sehat. Saya senang sekali makanya di dalam tubuh seorang Paulus, dalam hatinya tinggal kepenuhan Tuhan Yesus Kristus. Ada damai,
ada sukacita, ada pikiran yang brilian. Karena orangnya nggak frustrasian, Paulus bisa mengatur segala langkah kakinya secara mantap. Strategi-strateginya dia tidak memukul di udara. Orang itu kalau tenang di dalam ya, orang itu bahaya terhadap setan. Lebih dari pemenang itu, menang di luar itu kemenangan berikutnya. Kemenangan pertama-tama itu di dalam kita. Lebih dari pemenang berarti kita double menang. Double menang berarti kita harus menang dulu di hati, baru kita menang dalam hidup atau realita ini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Oh, ternyata Paulus itu memandang dirinya sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kata hamba Kristus atau hamba-hamba Kristus di sini pakai bahasa Yunani. Perjanjian baru itu ditulis dalam tulisan Greek, ya, dalam tulisan Yunani. Kata hamba di sini tidak seperti biasanya kalau dia tulis tentang dirinya sendiri adalah doulos, D-O-U-L-O-S, yang artinya budak bawahan, budak kelas rendah. Paulus seringkali memberi referensi terhadap dirinya bahwa dia itu doulosnya Allah. Artinya dia adalah budak yang paling rendah, dia tidak punya opini. Dia yes man-nya Tuhan. Tuhan bilang kiri, dia ke kiri. Tuhan bilang kanan, dia ke kanan. Untuk menunjukkan bahwa dia itu berserah penuh. Paulus kalau bilang dia adalah doulos, itu dia menunjukkan bahwa dia bukan siapa-siapa. Karena sangat bahaya orang seperti Paulus mudah untuk sombong atau mudah untuk angkuh. Orang yang dipakai luar biasa, godaannya besar, khususnya di area kesombongan orang yang diberkati Tuhan. Paulus selalu menyebut dia doulos. Tapi soal perjuangan imannya atau pergumulan hidup, kali ini dia nggak pakai kata doulos, dia pakai kata hyperetas. H-Y-P-E-R-E-T-A-S. Hyperetas. Dia menyebut dirinya kopilotnya Tuhan. Nah, kopilot kan nggak boleh sembarang passenger. Nggak boleh sembarang orang awam. Lalu sini, kamu jadi kopilotnya, salah tekan. Wah, itu bisa jadi musibah, kecelakaan. Kopilot itu punya skill. He knows what to do. Dia dilatih untuk itu. Dia itu kopilotnya. Kalau pilotnya stripnya beberapa, kopilot ada stripnya 1. Berarti orang ini bukan orang yang tidak kualifikasi untuk bisa menerbangkan sebuah pesawat di samping pilot utama. Kopilot di sini berarti dia menyebut dirinya adalah seorang steward atau seorang manajer kasih karunia. Ya, Paulus itu mengatakan dia adalah hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Berarti dia tahu apa yang harus dia lakukan. Setia itu tidak mulai dari dasar. Setia itu dimulai dengan kita harus tahu kehendak Tuhan apa untuk kita hari ini. Setia itu berprinsip. Setia itu punya pedoman. Setia itu punya pegangan. Orang setia itu bukan orang bodoh, ya, bukan orang yang tidak punya pikiran, bukan orang yang mengikuti secara buta, bukan orang yang asal ikut-ikutan. Kopilot itu berarti dia harus tahu apa yang menjadi job deskripsi. Knowing your job is important. Kita harus tahu Tuhan apa kehendakmu dalam hidupku hari ini. Udah gak perlu tanda-tanda ekstra, gak perlu dikasih suatu sign atau apa. Kalau Anda tahu itu kehendak Tuhan, setialah, gampang kan? Mengasihi tidak mudah. Kita nggak perlu melihat malaikat Gabriel datang khusus dengan sinar terang benderang lalu berkata mengasihilah. Kalau kita tahu itu ada dalam firman Allah, setialah untuk mengasihi. It's never wrong to do God's will. Nggak pernah salah untuk melakukan kehendak Allah. Knowing your job, then doing your job, and then expecting a good job from Him who calls you. Pertama-tama kita harus tahu dulu kehendak Allah apa. Lalu lakukan itu. Setelah itu tunggu nanti sampai Tuhan berkata well done. Setia itu berharap-harap, berangan-angan. Kalau aku setia seumur hidup nggak panjang. Kalau kita dibanding dengan kekekalan, anak Tuhan tahu bahwa dia punya hidup kekal. Berarti hidup di bumi ini, entah kalau kita bisa hidup 100 tahun pun, itu tergolong pendek dibandingkan dengan forever and ever, amin.
Apa susahnya setia 100 tahun di dunia? Sekalipun kalau harus menderita. Asal kita tahu kita menderita karena kebenaran. Asal kita tahu kita bayar harga untuk sesuatu yang benar. Asal kita tahu bahwa kita itu berdiri teguh atas panggilan. Asal kita tahu yang kita perjuangkan adalah kehendak Tuhan. 100 tahun gak lama. Gak ada orang setia 100 tahun. Kalau Anda kenal Tuhan umur 40, berarti sisanya jauh dari 100 tahun sisa hidupmu. Sekalipun anak muda pun kenal Tuhan umur 14, jarang orang hidup sampai satu century, sampai 100 tahun. Jarang. 100 tahun pun gak panjang. Setialah. Karena yang kita harapkan adalah suatu hari ketika kita berada di pengadilan Allah, Yesus berdiri atau duduk di samping kanan Allah Bapa dan berkata, "Hey you, hai kamu, well done. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku, masuklah dalam sukacita Bapakku." Setia itu dengan visi sampai mati. Setia itu bukan gini loh, aku setia kalau Tuhan beri aku ini. Dan aku setia kalau ada upah di dunia. Upah kita itu sebagian besar di sorga, bukan di bumi. Setia itu nggak pakai iming-iming, nggak pakai dibujuk. Setia itu karena kita nggak punya pilihan, karena kita tahu itu kebenaran, masa kita mau salah. Makanya ketika Yesus tanya sama murid-muridnya, "Kalian nggak mau sekalian meninggalkan aku di Galilea? 400 orang lu cabut." Petrus jawabannya bagus, dia berkata, "Kami mau kemana? Emangnya punya pilihan? Engkaulah yang pegang firman kebenaran, hidup mati di tanganmu. Kaulah kunci kerajaan sorga di tangan Tuhan." Waktu itu belum dikasihkan ke Petrus ceritanya. Kepada siapa aku harus pergi? Kemana aku harus lari? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Nggak perlu super rohani kok. Asal kita tahu dengan logika aja. Tuhan berkata demikian, ikuti itu. Sekalipun nggak ada tanda-tanda, tidak ada seolah-olah penyertaan yang nyata, nggak ngerasa Roh Kudus di mana, tetap lakukan. Orang setia itu punya prinsip. Prinsipnya adalah kebenaran. Kalau itu benar, mau kemana memangnya? Apakah ada pilihan? Tidak ada alternatif. Tidak ada opsi yang lain kecuali mengikut Tuhan. If you know the truth, kalau kita sudah tahu kebenaran, ikuti itu. Nggak usah minta peneguhan konfirmasi lagi dari Tuhan. Kecuali kalau kita bicara soal sesuatu yang nggak ditulis di Alkitab. Apakah kehendak Tuhan ya saya terima job itu? Atau saya harusnya sekolah di mana ya? Di university ini atau itu? Atau saya di kota mana? Atau jodoh yang mana? Apakah orang ini jodohku? Nah yang kayak gitu memang perlu timbangan di dalam hati. Perlu mempertimbangkan, perlu konfirmasi. Saya bicara tentang kebenaran yang fundamental, yang sifatnya fondasi. Mengasihi, mengampuni, hidup kudus. Ya kan? Yang seperti itu, setia kepada itu, bersyukur. Paulus berkata bahwa dia adalah steward, dia manajer kebenaran. Dia manajer kasih karunia Allah. Dia adalah hiperetas atau kopilotnya Tuhan. Ya, bukan orang yang bingung, don't know what to do. Ayat 2 yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Tadi saya sudah sebutkan, mengenali kehendak Tuhan, melakukannya, dan mengharapkan suatu hari Tuhan berkata well done, atau berkata baik sekali perbuatanmu. Itu yang disebut ternyata dapat dipercayai. Dalam bahasa Inggrisnya trustworthy. Yang diharapkan dari orang demikian itu adalah dia akhirnya trustworthy, dapat dipercaya. Udah sih, saya nggak ambil pusing kok dalam hidup ini. Saya nggak ambil pusing apa kata orang, bahkan saya nggak ambil pusing apa kata saya tentang diri saya sendiri. Cermin saya adalah kebenaran. Dan ujungnya hanyalah supaya kita mendapatkan well done, dapat dipercayai. Ayat yang ketiga, bagiku sedikit sekali artinya. Apa ya yang sedikit artinya? Bagiku, kata Paulus, sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Wah, bagus sekali ini. Paulus tidak punya excess baggage. Dia kalau ke airport itu tidak ada kelebihan bagasi. Dia bawa secukupnya karena dia tahu dia akan maraton dengan Allah. Ya, emosi itu dieman atau disayang-sayang. Jangan sampai diumbar tenaga kita. Usia kita itu loh tiap hari digerus.
Karena itu whatever you feel, apapun feelingmu itu pilih-pilih, selektif. Apa yang Anda pikirkan juga selektif. Semua itu ngambil byte, ya gigabyte. Semua byte-byte-nya kita itu seperti komputer. Itu semuanya dibocorkan setiap kali kita menggunakan sesuatu dalam diri kita, dalam hidup kita. Karena itu tolong kira-kira. Tidak semua itu matter, tidak segala sesuatu itu penting. Apa yang penting jangan diabaikan. Karena itu mari kita punya disiplin yang tinggi. Hati itu di bawah kuasa kita. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, bahkan kita pun bisa memerintahkan jiwa. Paulus berkata, bagiku dikit sekali artinya. Entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh sesuatu yang lain. Makanya orang ini gak gampang frustrasi. Karena dia nggak terlalu menghiraukan apa ya kira-kira pikiran manusia. Kita kan selalu memikirkan, nanti orang lain mikir apa. Itu penting sekali gitu loh. Bahkan lebih penting daripada apa yang dipikirkan Allah tentang hidupku dan hidupmu. Manusia jarang cari firman Tuhan berkaca. Orang lebih lihat hari ini berapa like di Instagram. Komentar orang apa ya tentang performaku. Kalau itunya bisa betah untuk melihat komentar demi komentar, bahkan tidak jarang ada orang yang berani berdebat. Tapi kalau sama Tuhan nggak dijamah nih Alkitab sampai berdebu. Padahal ini lebih penting. Karena inilah what you think. Not what they think. Karena itu Paulus hidupnya sangat aman. Dia tenang, damai sejahtera. Karena bagi dia sedikit sekali artinya dia dihakimi oleh orang lain. Bukan berarti orang ini nggak bisa dikoreksi atau tidak terima masukan. Paulus selalu dengar-dengaran. Kalau kita baca di surat-suratnya, orang ini teamwork. Teamwork. Pernah sekali dia nggak tahu kalau itu imam besar. Sana mau main tampar. Dia berkata, biar Tuhan yang menamparmu. Hai kamu tembok yang dicat putih tapi dalamnya mayat semua. Ketika diberitahu ini orang siapa, berkedudukan, dia berkata, dia berkata, memang betul bangsaku, memang betul rekan-rekan. Firman Tuhan berkata, kita tidak boleh bicara yang kasar terhadap orang-orang yang memerintah di atas kita. Paulus bisa dikasih masukan kok. Dia apologize langsung on the spot. Tapi dia berkata, tapi kamu salah. Kamu juga bertindak di luar otoritas. Nggak ada otorisasi begitu. Kamu di luar wewenangmu. Paulus itu tahu what's right, what's wrong. Orang ini bukan berarti tuli, tidak bisa diberikan teguran. Enggak juga, tapi maksudnya hatinya itu loh nggak kecantol sama manusia. Nggak dikit-dikit dibawa stres. Nggak dikit-dikit dibawa depresi. Mengapa begitu? Karena manusia yang terlalu mempedulikan orang lain mikir apa, gengsinya terlalu besar, orang itu pasti frustrasi melulu. Manusia itu juga bukan hakim yang adil kok sesungguhnya. Bahkan kita sendiri pun bukan hakim adil atas diri kita sendiri. Ngapain dipikirkan? Contohnya, kita cenderung kalau nggak terlalu keras sama diri sendiri ya terlalu mudah. Ada orang yang nggak suka sama dirinya sendiri, susah mengampuni dirinya. Orang lain diampuni, diri sendiri nggak pernah diampuni. Orang yang terlalu keras sama dirinya, setiap kali dia masuk hadirat Allah, dia kira Tuhan marah. Dia kira Tuhan benci dia, lalu berujung dia menangis terharu, ternyata Tuhan masih cinta. Nih, ya kan? Salah kan? Salah kan asumsinya? Salah juga kan dugaannya. Dia akan mencoba menilai diri sendiri. Waktu masuk hadirat Allah, sadar dia, ternyata Tuhan tidak marah sama dia. Ternyata Tuhan maha pengertian. Dia aja yang frustrasi sama dirinya. Tuhan berkata, nggak apa-apa, kamu masih belajar. Salah. Tapi ada orang yang sebaliknya. Terlalu gampang sama dirinya. Gitu aja, dosa gini aja, nggak apa-apa lah, Tuhan ngerti lah. Manusia itu nggak bisa jadi hakim yang objektif. Jadi jangan terlalu mendengarkan. Nomor satu minimal, janganlah orang. Yang bicara dalam hidupmu harus firman Tuhan. Makanya orang yang frustrasi adalah orang yang terlalu mikirkan orang lain mikir apa, dan terlalu berdebat dengan dirinya. Kayak ngomong-ngomong sama diri sendiri loh, lama-lama gila. Pikiran kok diajak bicara, perasaannya terlalu berkuasa. Padahal Tuhan suruh kita hidup oleh iman, bukan perasaan. Ada orang yang terlalu banyak dialog dengan dirinya sendiri. Kalau saya sih lebih suka merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan benar. Saya selalu salah,
firman Allah tidak pernah bersalah. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, kata Paulus, tapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Bukan berarti dia selalu betul. Karena dia tidak tertuduh, karena dia jaga nuraninya. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Paulus ini bagus. Kenapa dia nggak frustrasi? Karena dia tidak terburu-buru untuk tutup buku. Karena itu jangan menghakimi sebelum waktu, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Sebentar sebelum kalimat terakhir saya jelaskan dulu ayat 5 itu. Paulus itu orientasinya bukan hasil. Dia nggak menilai dia sekarang atau di posisi sekarang ini. Paulus itu pikirannya jangka panjang. Dia nggak gampang putus asa atau kecewa karena belum game over. Dia percaya Tuhan belum selesai dengan dia. Paulus bahkan bisa menerima ketidaksempurnaannya sendiri. Kalimat Paulus di Filipi begini, aku sendiri nggak menganggap diriku sempurna, tapi aku lupakan yang lalu, mengarah pada tujuan, berlari-lari pada hadiah sorgawi. Aku berlari seolah-olah aku bisa menangkapnya. Aku sendiri belum sempurna, tapi aku berlari pada kesempurnaan. Lihat. Dan Paulus berkata, bagi orang yang dewasa, biarkan tingkat pengertianmu dilanjutkan dari mana engkau berada. Ini bahasa sehari-hari saya. Paulus itu berkata begini, it's okay untuk belajar. Jangan pernah nilai diri kita dengan performa kita hari ini. Bahkan buah kita hari ini pun belum matang. Karena kita ini masih sedang dalam proses matang di pohonnya. Kita ini bukan matang di kulkas. Tuhan kalau buat kebun, itu kebunnya selalu buahnya manis. Jangan cepat-cepat cabut dirimu sendiri dari kasih karunia, atau cabut kasih karunia dari dirimu. Karena itu jangan menghakimi sebelum waktunya. Karena Tuhan belum selesai dengan Anda. Kalimat terakhir itu bagus sekali. Paulus itu pikirannya tertuju pada akhirnya, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Dia berkata, asal kita setia ya, kita pasti nyampe ke sana. Itulah bahasa sehari-harinya, maka tiap orang akan terima pujian dari Allah. Asal setia, nggak usah performanya sempurna, kita pasti nyampe ke sono, pasti sampai di situ. Paulus nggak berkata, aku harus perfect. Tiap kilometer aku harus perfect. Enggak. Pokoknya aku setia, kalau melenceng sedikit aku cepat balik. Kalau jatuh aku cepat bangkit. Kalau kurang aku tambahkan, kalau berlebihan aku kurangi. Udah selalu ke poros tengah, ke poros salibnya. Selalu kembali ke jalurnya, yaitu jalur pelita dan terang pada kaki kita, yaitu jalur firman. Selalu Roh Kudus yang firmak dia. Renovasi dikit kiri kanan kalau berlebihan, supaya dia berjalan dalam tuntunan. Udah, yang penting saya setia. Tuhan tuh sanggup kok berhasil bawa aku sampai ujungnya, sehingga tiap orang termasuk saya akan menerima pujian dari Allah. Saya kasih 3 poin untuk review ini, untuk sebagai rangkuman. Jangan frustasi, yang penting setia. 1, teruslah konsisten dalam tanggung jawab kita. Atau konsisten saja. Udah, tugas kita hanya konsisten. Yang penting Anda dan saya itu sebagai co-pilot, hiperetas atau steward atau manajer daripada kebenaran, kita harus tahu komitmen-komitmen kita apa aja. Saya ini komitmen pada kekudusan atau komitmen sama dosa. Yang penting kita tahu yang benar itu komitmen pada Tuhan. Maka saya akan berusaha untuk berjalan di sana. Saya komitmen pada pernikahan atau perceraian. Kok lucu, ada orang setelah menikah baru mikir lagi. Masih mau nggak sama pasangannya? Loh, udah telat saudaraku. Kan sudah dinikahkan di gereja. Kok ada ya orang setelah menikah, udah jelas-jelas dalam pernikahan, masih mempertimbangkan ulang. Berarti kan dia nggak jelas komitmennya. Orang kalau nikah itu komitmen sama Tuhan. Ketika di altar kan ditanya, apakah si A mengambil si B sebagai bla 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 bla? Apa katamu? Yes, I do. Atau saya bersedia. Lalu Tuhan berkati kan? Dia kan sudah janji di depan Tuhan, namanya wedding vow atau janji nikah. Dia janji setia dalam suka duka loh. Bagus, jelek, sudah. Kok dipertimbangkan ulang? Ini yang membuat orang nggak bisa setia. Bukan karena dia nggak setiaan. Tapi karena dia bingung dia mau setia sama apa. Jangan bingung Anda harus setia sama apa. Setia sama Tuhan, setia sama firman, setia sama norma kebenaran, setia pada kekudusan. You have to know. Setia dengan itu. Jangan ragu. Teruslah komitmen, alias komitmen saja.
dalam tanggung jawab kita. Udah nggak usah urusi urusan orang, nggak usah kita itu pikirannya melebihi takaran iman. Udah yang di takaran masing-masing aja, tanggung jawab kita apa di hadapan Tuhan, setialah. Yang penting kita komitmen terus di situ. Yang penting no skandal, tidak ada skandal. Visi kita itu jangka panjang. Visi kita bersama itu sama. Profesinya aja beda, goalnya aja nggak sama. Ya, gawang kita itu loh, colornya berbeda-beda. Ya, lain orang, lain tujuan. Tapi sebenarnya loh ya, visi kita itu sama, seragam. Apa itu? To finish well. Yang kedua, janganlah hiraukan hasil atau perolehan sementara. Jangan gampang frustrasi di tengah jalan, apalagi masih 1/4 jalan. 3/4 jalan pun nggak boleh frustrasi kok. Udah jalan 90% bagi orang yang sudah sangat tua misalnya, tetap nggak boleh frustrasian. Tuhan belum selesai sama dia, buktinya dia masih hidup di dunia. Tekun saja, nggak usah setiap kali harus home run. Kalau Anda dan saya main kasti ya, baseball namanya bahasa Inggrisnya, nggak perlu setiap kali pukul harus home run, sampai keluar dari arena, orangnya bisa muter satu lingkar. Nggak bisa, mereka dapat skor akhirnya, dan menang. Nggak perlu sih. Pukul tek, asal kita kena sasaran, tidak di tangan musuh kita. Lewat satu base, nanti satu base lagi. Nggak semua orang itu Ferrari, nggak semua orang itu bisa cepat. Nggak setiap kita itu jenius. Nggak semua orang itu super talenta atau superhero, langsung terbang satu lingkaran. Pelan-pelan seperti kura-kura, asal terus jalan, nanti kelinci akan kalah di belakang. Yang penting tekun. Jangan ada skandal. Jangan buat kesalahan bodoh yang disengaja. Makanya nggak usah hiraukan hasil atau perolehan sementara. Kalau hari ini kita melihat kondisi kita, perang itu jangka panjang. Kita nggak boleh hanya ingin mencapai sesuatu, tapi cara kita mencapainya juga sama pentingnya, bukan hanya hasil akhirnya. Orientasinya bukan result. Saya nggak kepingin hanya membangun sesuatu, seperti goal yang saya sebut tadi, atau goalmu apa. Saya ingin ketika goal itu tercapai, saya berkenan sama Tuhan. Jadi bukan sekedar untuk menang. Saya nggak mau asal menang, saya mau lebih dari pemenang. Artinya, nggak bisa dilihat dari perolehan sementara. Oh haleluya, hari ini gol, hari ini saya terjadi terobosan. Akhirnya, dia kalah. Saya nggak begitu. Saya ingin sekali supaya pada akhirnya waktu menang, kita berkenan kepada Tuhan. Menangnya itu dengan cara Tuhan. Karena itu janganlah hiraukan hasil perolehan sementara. Nanti kalau menang terlalu bangga, besok jatuh, besok kalah. Kalau kalah sekarang nggak apa-apa. Besok masih ada. Saya bisa perbaiki besok hari. Saya bisa lebih baik lagi. Daripada jadi kelinci, lalu ketinggalan, mending jadi kura-kura, pelan-pelan, tapi sampai ke tujuan. Kalau bisa dua-dua, kura-kura yang cepat lebih baik lagi, karena kita kehabisan waktu, Tuhan mau datang. Yang ketiga, yakinlah maksud Tuhan akan tercapai pada akhirnya. Let's throw ourselves, mari kita lemparkan diri kita sendiri di tangan kedaulatan Allah. Tuhan itu setia ketika kita tidak setia. Yakinlah maksud Tuhan akan tercapai pada akhirnya. Asal saya setia, Tuhan please maklumi ya, aku akan berusaha. Udah, sisanya itu anugerah. I'll do my best. Klise ya, you'll do the rest. Tapi itu ada betulnya. Pokoknya sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, selangkah demi selangkah aku jalani dengan kau. Aku mau belajar pokoknya. Ajari aku gak mau keras hati. Udah, setia. Nanti lihat ya, waktu tutup buku setiap orang suatu hari ketika kita mati atau Tuhan datang kembali, kita noleh ke belakang, tercapai loh. Maksud Allah tercapai di hidupmu. Jalannya sih agak lika-liku karena kita masih membuat banyak sekali kekonyolan. Tapi meskipun jatuh bangun, tercapai tuh. Tugas kita hanya setia. Orang setia itu kalau jatuh apa? Bangkit. Orang setia kalau salah gimana? Benarkan. Ada pelajar yang sangat minder. Saya nggak tahu Anda siapa, namanya siapa, sekolah di mana. Anda sangat minder karena melihat Anda tidak sepintar teman-teman yang lain. Dan Anda tidak masuk ke sekolah yang Anda harapkan, jauh di bawah ekspektasi. Roh Kudus bilang, it's okay. Setia aja. Kalau tanggung jawabmu sebagai seorang siswa adalah belajar,
lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Just do your best. Tuhan akan tolong. Dan saat saya berkata begini, urapan Tuhan akan tiba atasmu dan membuat Anda jauh mampu nanti dalam bersekolah. Ada pertolongan Tuhan di setiap otak itu akan dialiri kuasa Roh Kudus. Tugasmu hanya belajar. Dan firman Tuhan berkata begini, saya terima rema untuk Anda. Don't worry ya, teman-teman yang lebih pintar, sekolahnya lebih bagus. Kalau mereka nggak sungguh-sungguh, nanti mereka nasibnya nggak lebih baik dari Anda. Tapi kalau mereka sungguh-sungguh, nanti dua-dua, sama-sama anak Tuhan apalagi, pasti akan ada porsinya sendiri-sendiri. Just be thankful. Be thankful. Ada satu orang yang sudah dalam proses perceraian. Seorang suami yang menggugat istrinya untuk cerai. Karena perselingkuhan, kata Tuhan. Surat sudah tanda tangan tinggal di sebelah sana, semacam itu. Saya merasakan Roh Kudus berkata, tarik kembali. Don't. Work on that marriage even though it's hard. Saya tahu Anda berhak. Tetapi sebenarnya, janganlah menuntut hak. Dengan Tuhan, buluh patah terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Sesuatu yang baru nggak lebih baik nanti daripada yang lama yang sudah hancur, lebur. Di tangan Tuhan bisa menjadi pencunan itu bisa menjadi bejana yang baru. Yang baru tidak teruji, sama saja ada tantangan tersendiri. Come back, tarik kembali. Biarin apa yang sudah dibayar ya sudahlah hangus. Pertahankan rumah tanggamu, hai Hosea, kata Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin bukan nama asli Anda, tapi Roh Kudus katakan itu nama baptismu. Saya tidak tahu agama Anda Kristen atau Katolik, tapi nama baptisan. Saya lihat seperti ada satu surat tulisannya Hosea. Anda dulu juga dikasih nama itu, mungkin Anda bilang, kenapa dikasih nama ini, nggak Petrus kayak, atau apa, atau Yohanes. Tapi ternyata Tuhan sudah mempersiapkan hati Anda untuk mengampuni. Hosea, Bapak Hosea, tarik kembali. Satu orang sariawan seluruh mulutnya karena Anda barusan mengalami sebuah terapi. Saya tidak tahu itu apa, bukan panas dalam, tapi sebagai efek samping dari sebuah treatment medis. Tuhan sembuhkan Anda sampai kepada daun-daunnya pun semua akan kering, daun-daun yang salah itu. Sariawan itu di dalam nama Yesus sekarang akan kering sampai ke akar-akarnya dan sampai ke akar duduk permasalahan. Kenapa Anda di terapi itu? Tuhan sembuhkan semua in the name of Jesus. Amin. Dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu, saya akan doakan untuk setiap orang yang minta didoakan. Oh begitu banyak, terus jalan ribuan. Mari ulurkan tangan. Terima kasih Tuhan, hamba rasakan beban umat-Mu. Jamah mereka tak ada satu orang pun frustrasi. Tidak ada satu orang pun frustrasi. Tidak ada seorang pun frustrasi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan sebut nama Winda. Winda, W-Y-N-D-A. Winda bukan W-I, W-Y-N-D-A. Tuhan sebut orang ini. Winda. Saya tidak tahu kenapa. Anda udah putus asa, Anda mau lari. Saya tidak yakin apakah mau bunuh diri, tapi pokoknya mau lari. Anda udah mau lari. Mau lari dari apa saya nggak ngerti. Saya hanya sampaikan sebagai penyambung lidah. Uji kalau salah berarti saya kurang peka. Kalau betul berarti Tuhan berbicara. Winda, Jesus loves you. Ada seorang wanita sesegukan menangis sekarang dijamah sama Tuhan. Hai Winda, God loves you. Kontak kami, beritahu apa yang terjadi. So saya nggak tahu Anda siapa, Anda di mana. Saya hanya taat saja. Terimalah berkat dari Allah Bapamu yang sabar, dari Yesus Kristus, the finisher and author, pemula dan pengakhir, yang penyempurna imanmu, dan dari Roh Kudus yang akan menuntun di setiap lika-liku jatuh bangunmu. Terimalah rahmat, terimalah anugerah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.